Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Ya, baik pemirsa, kali ini saya mau bongkar-bongkar dulu ya, atau perbaikan mesin fotokopi tipe warna. Ini mereknya Ricoh MPC 2050. Nah, dimana ini mengalami kerusakan pada alat cetaknya ya. Nah, ini alat cetaknya kita biasa sebutnya dengan PCU, atau juga ada yang bisa bilang PCDU ya, Photo Conductor Developer Unit. Nah, di sini ada bagian di OPC drum ya yang kotor ya dan harus dibersihkan. Kemudian tadi setelah kita cek ada bagian di developer ya, yang diperkirakan di developernya mungkin ada bagian developer yang lengket atau juga yang mengeras ya, pemirsa. Bisa jadi juga ada kotoran yang masuk ke situ semacam debu, atau juga ada sobekan dari sealnya. Nah, karena bagian atas sama bagian bawah dari PCDU ini kan ada sealnya nih. Bagian atasnya merupakan disebutnya drum unit, bagian bawahnya developer unit ya. Nah, itu ada sealnya. Nah, mungkin sealnya sudah getas ya, itu sudah rapuh, jadi dia cepat robek dan masuk ke dalam developer unit, sehingga hasilnya bergaris atau kadang hilang separuh ya warnanya. Baik pemirsa, kita coba perbaiki ya. Ini diputar-putar dulu untuk bagian developernya. Kita cek apakah ada kotoran yang tertinggal di sini, terutama bagian rollnya itu ya, atau roll besinya. Itu yang Purwanto. Developer. Cuma beginiin aja. Kita coba dengan cara seperti ini dulu ya. Nah, jadi kita ambil untuk bagian yang lengket atau mengeras ya. Nah, nanti kita pasang kembali. Apabila berhasil ya sudah, ini berarti bisa dipakai langsung mesinnya. Apabila gagal ya berarti kita harus bongkar kembali, dan developer yang di dalamnya ini harus kita buka lalu kita ayak ya. Maksudnya disaring. Nah, kita pisahkan dari debu-debunya itu pemirsa ya. Kita pisahkan dari kotorannya juga, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal kembali. Harus diayak gitu. Memang untuk cara seperti ini biasa dilakukan oleh copy center ya. Jadi kalau kita membuat usaha copy center ya, otomatis si operatornya itu wajib bisa untuk perbaikan mesin sendiri. Karena kalau dia mengandalkan teknisi lain ya pastinya juga akan repot ya. Jadi kalau ada kerusakannya di tengah malam itu kan tidak mungkin ada teknisi luar yang datang ke sini ya. Jadi setidaknya operator mesin fotokopi tersebut harus bisa memperbaiki kerusakan dari mesin fotokopi tersebut ya. Terutama bagian yang sering rusak itu adalah pada alat cetaknya ya. Ini umum, semua merek mesin fotokopi sama ya seperti ini. Jadi pada bagian alat cetak ini memang bagian yang sering mengalami kerusakan ya. Sehingga operator mesin fotokopi itu wajib bisa memperbaiki sendiri ya, seperti ini. Setelah kita bersihkan, memasukkan lagi ini yang kita bersihkan warna cyan atau warna biru. Sepertinya ada dua warna nih yang kerusakan, sama warna magenta atau warna merah yang di sampingnya itu. Dan untuk mesin fotokopi tipe warna, alat cetak yang paling sering mengalami kerusakan itu adalah warna black atau warna hitam, itu yang paling kanan ya, kita bisa lihat tuh. Yang paling kanan itu warna black, itulah yang paling sering mengalami kerusakan karena
dalam mesin fotokopi merek Ricoh atau Gestetler itu ya, warna black walaupun kita tidak print warna black ya, tetap warna black akan keluar sebagai pelapis ya. Nah, ini kita bongkar untuk warna magenta ya. Lalu kita bersihkan kembali OPC drumnya, nah, supaya tidak ada kotoran yang lengket atau melekat pada bagian OPC drum. Bentuknya seperti selongsong neon ya pemirsa, warna hijau. Lalu kita bongkar juga developer unitnya ini. Nah, developer unitnya kita bongkar, lalu kita cek apakah ada semacam kotoran-kotoran yang nyangkut ya di bagian rollnya ini ya. Nah, kita ambil, nah itu masukkan ini plastik mika ini. Ya, memang cara akal-akalan seperti ini adalah cara yang paling sering dilakukan oleh copy center ya. Mungkin kalau mesin fotokopi yang digunakan di office atau perkantoran pastinya juga jarang seperti ini yang akal-akalan begini ya. Paling dia akan minta ganti drum unit ya. Maksud drum unit itu ini kan PCDU ya. Jadi ada dua bagian atasnya bagian drum unit dan bagian bawahnya ada developer unit. Nah, drum unitnya ini yang kita ganti ya. Biasanya yang paling sering bagian yang paling sering rusak adalah bagian drum unit. Plastik ya. Nah, ini developer unitnya bisa dikatakan jarang rusak ya. Jadi terkadang saya sendiri 2 kali ganti drum unit, atau kadang juga 3 kali ganti drum unit, baru 1 kali ganti developer unit ya. Bisa jadi si developernya itu habis ya, serbuk developernya. Nah, ini mungkin bisa dibedakan antara serbuk developer dengan toner ya. Apa bedanya serbuk developer dan serbuk toner ya. Nah, kalau serbuk toner ya jelas itu adalah pewarnanya ya. Ada 4 warna toner di sini, ada black, cyan, magenta, dan yellow. Nah, sedangkan developer itu adalah serbuk besi ya, yang berfungsi untuk mengikat toner kepada kertas. Nah, itu bedanya. Nah, ini apabila developernya sudah lemah atau sudah terkuras habis ya, jadi si tonernya itu tidak akan bisa menempel pada bagian kertas. Nah, ini kita coba bersihkan, lalu kita putar kembali ya pemirsa. Ya, semoga cara ini bisa berhasil. Kalau berhasil berarti mesinnya bisa langsung kita pakai. Dan kalau memang gagal, kita harus bongkar kembali bagian developer unitnya. Bisa dilakukan hal seperti ini juga ya, atau kita bongkar keseluruhan. Maksudnya kita saring saja ya, atau diayak developernya itu supaya lebih jelas hasilnya ya. Ya, ini memang kita sudah bisa lihat ada kebocoran ya di bagian antara drum unit dan developer unit. Berarti ini sealnya sudah mulai tipis atau rapuh ya. Mungkin ada yang pecah-pecah juga. Jadi ini kadang diakalin juga sama teknisi ya, dia pakai lakban ya atau solasi untuk menutupi kebocorannya ini. Karena kalau tidak begitu bisa jadi toner atau developernya tumpah-tumpah ya. Nah, serbuknya ini keluar, bisa jadi tumpah ke bagian luar mesin atau bisa jadi masuk ke dalam laci kertasnya, sehingga malah kertasnya yang kotor nanti. Jadi kita harus kasih lakban ya. Nah, ini ada bagian yang lengket di developer warna magenta ini pemirsa. Untuk mesin fotokopi di sini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 mesin fotokopi ya. Jadi kalau kita buka usaha mesin fotokopi atau fotokopian seperti ini memang harus ada beberapa mesin fotokopi ya. Nah, ini saya lihat ada 1 2 3 yang tipe warna ya, 3 tipe warna dan 2 tipe black white. Mungkin yang di bagian sampingnya itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Jadi itu spare partnya bisa dibuat untuk kanibal ya, kita istilahkan kanibal ya.
maksudnya kita manfaatkan untuk spare partnya. Bila ada mesin di sini yang spare partnya rusak, tinggal copotin saja. Itu kan lebih ekonomis daripada mungkin harus beli spare part baru yang mahal harganya ya. Baik pemirsa, selanjutnya kita tes ya. Nah, pengetesan ini biasanya kita print counternya, kemudian kita print color pattern ya. Jadi ada bagian test page, color pattern, lalu kita tekan OK, start. Nah, kita coba cek lagi apakah masih ada bagian yang rusak ataukah tidak, atau warnanya sudah mulai solid ya. Udah. Memang kalau untuk mesin fotokopi tidak, yang maksudnya untuk copy center ini tidak memerlukan spek yang terlalu tinggi-tinggi amat ya. Dia cukup untuk print warna saja ya, kecuali pada permintaan khusus dari pelanggannya ya. Nah, itu harus menggunakan mesin fotokopi warna yang punya lebih bagus lagi. Oke, pemirsa, ini hasil test page untuk color patternnya ya, sudah mulai bagus pemirsa. Nah, sekarang kita tinggal bersihkan lasernya yang bisa digosok seperti ini. Oke pemirsa, mungkin pemirsa ada yang mempraktekannya di rumah ya. Bila ada yang memiliki mesin fotokopi Ricoh atau merek Gestetner, tipenya MPC 2030 dan 2050, atau juga ada yang terbarunya lagi 2051 ya. Ini sama. Baik pemirsa, demikian yang bisa sampaikan untuk perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih banyak atensinya setelah menonton untuk video ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.